Oda Bekesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Oda Bekesa pada pagi hari ini bersama saya Dea. Dan Sobat RPK, pagi ini suasananya sedikit berbeda. Kalau biasanya kita Oda Bekesa di studio, pada hari ini saya hadir langsung di halaman atau di lapangan kantor Bupati Kutai Kartanegara. Dan tentunya alasan spesial kenapa Oda Bekesa pagi ini hadir langsung di sini. Kita mengajak Sobat RPK semuanya untuk menilik lebih dekat persiapan Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Lantas, sejauh mana persiapan Paskibraka Kukar menjelang hari H? Seperti apa perjuangan mereka selama menjalani latihan dan apa saja yang harus dipersiapkan agar pada 17 Agustus nanti mereka benar-benar siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan kebanggaan. Semua itu akan kita kupas bersama dalam Oda Bekesah pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri dan sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa yang akan mengajak kita melihat lebih dekat proses persiapan Paskibraka Kutai Kartanegara. Dan saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat spesial, yaitu ada Ibtu Irma Ekawati SH selaku pelatih dari Polres Kutai Kartanegara, dan kemudian ada Serma Muhartono selaku Babinsa 8 Ramil Muarakaman dari Kodim 0906 KKR. Pagi. Paskibraka 2026 tetap semangat. Yes. Dan kemudian ada adik-adik Paskibraka kita yaitu Keisha Akila dan Muhammad Rizky Bimo. Selamat pagi. Pagi Kak Irma, pagi Kak Muhartono. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, tetap semangat pokoknya. Semangat. Bu Irma gimana Bu? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca yang luar biasa ini. Luar biasa sekali. Adik-adik ini gimana nih? Saya baik. Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Semangat terus, harus terus semangat. Baik, di segmen pertama kita pada pagi hari ini saya akan ke pelatih dulu, ke Bu Irma dan Pak Muhartono. Siap. Menjelang HUT ke-81 ini Pak, bagaimana kesiapan Paskibraka Kukar sendiri? Mohon izin kakak mau nyampaikan untuk persiapan Paskibraka tahun 2026 ini sedikit ada kendala mungkin di cuaca yang begitu ekstrim. Dan kadang cuaca ini juga tidak mendukung dengan kegiatan. Kadang kita mengurangi waktu. Yang seharusnya dari pagi pukul 07.30 sampai 12, kita undur lagi mulai 07.00 sampai 11.00 karena terkurang waktu beberapa jam. Itu yang berkendala kita. Dan cuaca sangat ekstrim. Dengan kendala-kendala itu mungkin dari kita pelatih dan kakak pamong menyikapinya dengan cara privat di home base atau di wisma dari kakak pamong yang memprivat supaya adik-adik ini setelah dari lapangan tetap terfokus dengan hasil latihan, nggak harus di lapangan. Itu cara menyikapi. Terima kasih kakak. Baik, Bu Irma sendiri, dari Bu Irma gimana? Terima kasih Mbak Dea. Jadi memang benar apa yang dibilang oleh Kak Muhar. Untuk tahun 2026 ini kita berada pada masa latihan ini adalah kita kena cuaca ekstrim ya Mbak ya. Yang luar biasa panasnya, jadi itu sangat berpengaruh ke adik-adik. Jadi kondisi kesehatannya pada saat awal-awal mungkin ada hampir separuh dari mereka itu yang sakit. Sakitnya itu hampir sama, demam, batuk, pilek, tapi demamnya ini yang memang di luar batas normal sampai ada yang mencapai 40 derajat. Jadi tapi adik-adik ini memang luar biasa dengan semangatnya tetap melaksanakan latihan. Alhamdulillah kami mohon doanya semoga sampai dengan tanggal 17 pada saat pengibaran dan penurunan bendera nanti adik-adik ini tetap semangat, tetap sehat, tidak ada yang sakit ya, sehingga bisa melaksanakan tugas yang ditugaskan ke mereka, yang mereka memang harus emban dengan sempurna, dengan baik, tidak ada halangan apapun. Itu harapan kami. Memang cuaca, selain cuaca panas, kalau kita lihat juga
pada saat latihan pagi dan latihan sore ini adalah salah satu kendalanya adalah angin. Iya, angin mungkin kalau bagi masyarakat biasa enak mungkin ya kena angin sepoi-sepoi atau apa, tetapi bagi pengibaran untuk pengibaran bendera ini sangat berpengaruh, terutama nanti pada saat penurunan bendera. Arah mata angin penjuru bendera yang turun ini pojok jatuh di arah mana. Nah, adik-adik ini harus sigap. Mungkin pada saat selama latihan dari awal sampai dengan akhir latihan terbiasa mereka arah mata angin menghadap ke selatan kah atau ke utara. Tiba-tiba bendera ini tidak seperti pada saat latihan. Nah, ini harus seperti apa mereka harus menghadapinya itu, Mbak. Jadi selain cuaca yang panas, angin ini kalau kita lihat jam segini dari jam 9 tadi ya lumayan. Iya. Dan itu sangat berpengaruh untuk pada saat pembentangan bendera itu yang lumayan harus punya tenaga yang kuat untuk menahan ini, jangan sampai bendera ini ya karena efek angin nanti terjadi apa-apa yang tidak kita harapkan. Iya. Dan kemudian untuk jumlah paskibraka tahun ini ada berapa? Kalau jumlah paskibraka tahun ini yang mengibarkan di Kabupaten Kukar itu ada 45. 45 di Kabupaten Kukar, di provinsi ada 3, dan di nasional alhamdulillah tahun 2026 ini Kabupaten Kukar bisa ada perwakilan sampai dengan tingkat nasional 1 orang. Jadi di tingkat nasional ada 1, di provinsi ada 3, di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri ada 45, dan 1 lagi Mbak Dea, tahun ini juga kita diberikan kesempatan Kabupaten Kukar untuk paskibraka, adik-adik paskibraka tahun 2025 mengibarkan di IKN. Jadi memang luar biasa tugasnya untuk di tahun 2026 ini ya. Jadi ada beberapa titik penugasan yang memang harus diemban oleh perwakilan dari anak-anak hebat, adik-adik hebat dari Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Baik, luar biasa sekali. Dan untuk latihannya sendiri yang untuk di IKN sendiri bagaimana persiapannya? Mungkin bisa disepil sedikit Bapak atau Ibu. Kalau di IKN kebetulan kami kemarin baru dengan Ibu Kaban melakukan monitoring dengan saya perwakilan dari pelatih dan 1 orang pelatih dari paskibraka dari DPPI. Itu melakukan monitoring ke sana, melihat kesiapan bagaimana mereka melakukan latihan ya untuk adik-adik yang akan melakukan pengibaran di IKN. Untuk dari segi tempat mungkin berbeda, dari segi lapangan upacara pasti mungkin semua sudah tahu ya bagaimana kondisi IKN. Di Tenggarong aja yang panas begini, di sana apalagi dengan dalam masa pembangunan ya masih ya, yang memang luar biasa panas. Cuman kalau di sini lapangannya kan sudah tersemen ya, sudah semenisasi. Kalau di sana masih menggunakan lapangan yang rumput. Ya, itu. Dan pada saat kami melihat ya pengalaman mereka 1 tahun sudah menjadi paskibraka, itu alhamdulillah adik-adik ini bisa melaksanakan latihan dengan sesuai harapan kami, dan harapan kami juga pada saat pengibaran nanti juga bisa mengibarkan dan menurunkan bendera dengan sukses baik di IKN maupun di Kukar ataupun adik-adik kami yang bertugas di provinsi dan di nasional. Harapan pelatih itu sebenarnya hanya 1 sih, pengibaran dan penurunan bendera itu bisa sukses tanpa halangan ataupun kendala apapun. Jadi memang kebetulan di 2025 yang adik-adik yang di IKN, saya Kak Muhar, ini kan juga pelatihnya. Iya. Jadi apa sih pengalaman atau di tahun 2025 bagi mereka, oh saya harus lebih baik lagi di 2026 karena mungkin kesempatan seperti ini Mbak Dea ya tidak akan, kita nggak tahu kapan terulang lagi. Betul Bu. Kabupaten Kutai Kartanegara bisa berada di 4 titik yang berbeda-beda mengibarkan perwakilan adik-adik kita ini dari Kabupaten Kutai Kartanegara ya kita nggak tahu. Itu yang kemarin sempat jadi obrolan kami dengan teman-teman pamong, dengan teman-teman pelatih, dengan panitia. Luar biasa 2026 ini ya ada beberapa tempat perwakilan
adik-adik dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang bisa melaksanakan tugas mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara itu Mbak Dia. Baik, luar biasa sekali. Mungkin Pak Muhartono tanggapannya Pak terkait NDK ini sendiri Pak Bimo. Untuk tahun 2026 ini kebanggaan tersendiri umumnya untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan khususnya untuk para pelatih TNI Polri dan Pamong. Di tahun 2026 betul apa tadi disampaikan dengan Kak Irma dari Polres. Tahun ini kita ada 4 titik atau 4 zona untuk melaksanakan, dipercayakan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pengibaran, yaitu di nasional perwakilan 1 orang, provinsi 3 orang, dan di IKN sendiri ada 47 orang. Nah, di Kabupaten Kutai sendiri kita sendiri 45. Inilah kesempatan emas buat Kabupaten Kukar. Kita bisa menunjukkan terbaik untuk adik-adik kita ini. Semoga kedepannya bisa terulang lagi seperti ini. Mungkin ini kebanggaan tersendiri buat kami pelatih dan mengantarkan adik-adik untuk menjadi sekarang ini. Apa yang mereka harapkan, inilah titik awal mereka untuk mencapai suatu cita-cita. Bisa membanggakan kedua orang tua, bahkan dari sekolahnya. Oleh sebab itu, kita sangat terima kasih dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mewadahi Paskibraka ini. Itu, Kak. Baik. Dan sekarang saya akan ke adik-adik dulu izin. Berarti sebutannya Kak ya, ini manggilnya Iya, Kak. jadi di dalam lingkup Pusdiklat ya tidak ada bapak, tidak ada ibu, adanya kakak. Jadi kakak dengan adiknya. Oh gitu. Iya. Siap. Jadi Berarti tua muda dipanggil kakak iya, semuanya. biar walaupun ini ya adik-adik yang ngibarkan mungkin ada yang anaknya Kamuhar. Nah, tetap mau karena berada dalam lingkup Pusdiklat tetap manggilnya Kak. Kak, Oke, saya iya. berarti manggilnya Kak ya. Iya, berarti betul. Sekarang siap. Izin Kak saya ke adik-adik dulu. Betul. Ini Akila dan Bimo ini dari sekolah mana nih mungkin bisa diceritakan? Siap, izin memperkenalkan diri Kak, Ya. izin menjawab. Nama saya Keisa Akila Nursyahla, asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Tenggarong Kak. SMA 2. Siap Bimo? Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Bimo dari SMA Negeri 1 Muara Muntai. Muara Muntai. Baik, ini setelah kalian lolos seleksi ini bagaimana perasaan kalian dan apa yang terlintas ini? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri, yang pertama pastinya senang Kak, bahagia. Lalu juga ada rasa bangga, terharu juga. Kemudian Bimo? Siap, izin menjawab Kak. Bangga. Siap, bangga dan Senang ya? Dan senang juga. pastinya. Ini berarti memang kemauan kalian sendiri untuk mendaftar Paskibraka siap ini? Kak. Siap ya Kak? Wow, luar biasa sekali. Dan berarti sebelumnya udah ada pernah pengalaman ikut Paskibraka di Siap. sekolahnya? Belum nggak? Belum Siap. ada berarti Siap. pertama? Siap Akhirnya ya juga Kak? Siap ya. pertama kali ya. Wow, luar biasa sekali ini. Dan mungkin bisa diceritakan ke Sobat RPK semuanya ini. Bagaimana sih rutinitas kalian ini setiap harinya, Dek? Siap, izin menjawab Kak. Untuk rutinitas sehari-hari kami mulai dari bangun subuh, biasanya kami langsung membersihkan asrama, lalu kami langsung sholat subuh. Selesai sholat biasanya kami ada kegiatan olahraga pagi, biasanya kalau tidak jogging kami senam. Setelah senam biasanya kami apel pagi Kak, lalu setelah apel pagi kami makan sarapan. Ya, sarapan pagi ya. Setelah sarapan pagi lalu kami siap-siap dan latihan Kak. Buat latihan dan pulang dari latihan kami mandi atau bersih-bersih. Terus habis mandi ke aula untuk persiapan sholat. Persiapan sholat. Siap, Kak. Dan Setelah sholat juga kami lanjut latihan sampai selesai sore. Lalu kami bersih-bersih, sholat, makan. Dan ada apel. materi juga kah yang kalian dapatkan? Siap, ada Kak. Siap Kak, untuk materi pas awal masuk Pusdiklat kami seminggu full langsung belajar materi Kak. Langsung materi dulu berarti ya yang Siap. awalnya ya. Baik, itu gimana kalian setelah masuk Pusdiklat ya namanya ya? Siap. Pusdiklat. Itu kalian gimana untuk adaptasinya? Apakah susah atau memang kalian enjoy menjalaninya? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri, saya agak susah terutama untuk makan karena saya terbiasa makannya santai Kak. Jadi susah.
Jadi berarti makannya harus cepet Betul. ya Bu, ya, ada Iya, waktunya iya, ya? ada waktu karena memang kan semuanya sudah terjadwal ya Mbak ya. Iya, iya. Untuk Bimo sendiri gimana? Setelah masuk Pusdiklat sendiri. Siap, izin menjawab Kak. Susah juga Kak. Susahnya Susahnya kenapa apa? tuh? Iya. Bisa diceritakan nih. Susah kayak makan cepat itu Kak. Makan cepat juga. Untuk lain-lainnya untuk adaptasi atas kegiatan latihannya sendiri gimana? Kayak PBB susah juga Kak. Sulit juga Siap, ya. Kak. Baik, sama Akila? Siap, kalau untuk saya sendiri PBB dan lain-lainnya mudah saja Kak. Udah saja bisa cepat ya untuk adaptasinya Siap, untuk bisa, Kak. kegiatannya ya. Baik, luar biasa sekali untuk kalian berdua ini dan untuk kakak-kakaknya juga. Dan kita akan jeda sejenak dulu, kita akan kembali lagi bercerita bagaimana persiapan Paskibraka di tahun 2026 ini. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Hey, ikuti kata negara. Lagi asik scrolling TikTok, FYP penuh terus. Emang paling enak rebahan sambil dengerin musik jedak-jeduk. Tapi ingat guys, gaya boleh edgy, outfit harus slay, tapi attitude jangan sampai delay. Mau se-Gen Z apapun kamu, kalau lewat depan orang tua, tetap bilang permisi. Kalau dibantuin, jangan lupa terima kasih. Bukan cupu, tapi itu namanya berkelas. Jadi, Gen Z yang kece itu bukan cuma soal outfit, tapi soal gimana kita ngehargain orang lain. Tetap ekspresif, tetap sopan, karena attitude yang bagus itu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Yuk tunjukin kalau Gen Z itu keren luar dalam. Persembahan manis dari 100.6 FM pilihan terbaikmu. Berkibarlah benderaku, sang saka merah putih. Merah, lambang keberanian. Putih, lambang kesucian. Dua warna yang menyatukan jutaan hati. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di setiap tiang yang menjulang, di setiap pelosok negeri, sang merah putih mengingatkan kita akan semangat persatuan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Mari hormati bendera kebanggaan bangsa dengan menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya, dan mengutamakan kepentingan Indonesia. Berkibarlah terus, sang saka merah putih, simbol Indonesia yang kuat, bermartabat, dan tak pernah menyerah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, tetap dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Ikuti Kartanegara. Ukur hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. Yeah. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Kak Irma, bersama Bimo, Akila, dan Kak Muhartono. Siap. Baik, saya sekarang ke kakak-kakaknya lagi nih. Kalau melihat Paskibraka saat upacara ini kan yang terlihat hanya beberapa menit saja. Sebenarnya seperti apa proses latihan di baliknya nih? Mungkin Kak Irma atau Kak Muhartono dulu? Siap, izin menjawab. Memang untuk mendidik dalam pusdiklat ini memang perlu kesabaran, ketelatenan, dan disiplin untuk mewujudkan suatu hasil yang maksimal yang kita inginkan. Walaupun di dalam perjalanan pusdiklatnya hanya beberapa hari.
Tapi gimana caranya kita saling berkoordinasi antara Kesbangpol sama pelajar dari TNI Polri dan kakak-kakak Pamong termasuk pendukung. Memang adik-adik yang masuk Pusdit ini hampir sebagian sudah bisa di materi PBB, dalam arti PBB itu peraturan baris berbaris. Dan ada juga yang masih nol, belum tahu. Dan juga pengertian paskibraka dari adik-adik ini mungkin dari pemikiran adik-adik ini sebagian kecil ada. Mungkin datang ke sini pakai seragam langsung mengibarkan tanpa ada proses tahapan-tahapan yang harus dilalui dari awal sampai pelaksanaan hari hanya Kak. Oleh sebab itu dari kita ini pelatih TNI Polri dan kakak Pamong, disinilah tugas kita dengan kita untuk memberikan materi baik teori pelatihan maupun secara fisik dan mental, supaya adik-adik ini tidak terbebani oleh situasi dan suasana saat nanti pelaksanaan. Karena saat pelaksanaan ini banyak berbagai pasang mata ini yang akan menyaksikan. Betul. Sedikit kesalahan akan mengganggu konsentrasi ke satu tim. Oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin menuangkan apa yang kita miliki, kemampuan kita ini kepada adik-adik, supaya adik-adik ini menjadi pengibaran bendera dengan sukses dan menjadi kebanggaan setiap adik-adik ini, bisa membanggakan orang tua, asal sekolah, dan juga umumnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu aja Kakak sementara. Iya, baik Bu Irma, untuk latihan fisik dan mentalnya ini seperti apa Bu? Jadi gini Mbak Dea, adik-adik ini berada di dalam lingkup Pusdiklat, kurang lebih ada waktu 3 minggu ya untuk tahun ini. Jadi memang benar yang dibilang oleh adik kita Keisha, materi awal yang diberikan untuk mereka bisa siap di lapangan selain materi tentang PBB, kemudian penguatan fisik dan mental mereka, ada materi-materi yang memang harus mereka pahami. Salah satunya mungkin wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila itu. Jadi memang di awal-awal masuk itu memang full materi kelas Mbak Dia. Jadi setelah materi kelas selesai, jadi kita melakukan latihan di lapangan. Tetapi latihan-latihan dasar dulu. Memang benar yang dilihat pada saat paskibraka tampil itu mungkin hanya kurang lebih 30-40 menit saja. Tetapi prosesnya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di durasi waktu segitu, itu mungkin adik-adik ini ada yang bahkan, aduh saya sudah nggak kuat, saya nggak tahan. Tujuannya bukan kami, maaf nih ya, yang membuat adik-adik ini kesulitan atau bahkan mungkin sampai ada yang tangannya lecet, kakinya lecet, lututnya. Itu sebenarnya adalah biar mereka pada saat pelaksanaan hari H bisa secara maksimal melaksanakan tugas ini dengan benar. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita semua pelatih, panitia, atau semua yang terlibat di dalam Pusdiklat tidak akan bisa menolong. Mereka sendirilah yang bisa mengambil keputusan. Misalnya mungkin Mbak Dea lihat di pengibaran di tahun 2023 yang bendera sempat tergulung hampir jatuh. Nah itu kan harus kesigapan daripada si pembawa baki. Harus seperti apa saya melakukan tindakan untuk si bendera ini jangan sampai jatuh semua. Pengibar 3 ini apa? Setelah bendera ini terjuntai ke bawah, otomatis kan harus melipat. Tetapi teknik melipatnya itu seperti apa? Itulah yang kami berikan kepada mereka ini Mbak Dia. Jadi mentalnya mereka ini memang harus jadi dulu. Selain fisiknya yang harus kuat, mentalnya ini menghadapi sebuah tantangan harus tenang, harus bisa berpikir cepat, harus seandainya saya melakukan seperti ini benar dibilang Kak Muhar, semua pasang mata ini bintangnya kan hanya adik-adik ini ya di lapangan. Pada saat mulai pengibaran, mulai mereka di daerah persiapan, semua berapa ribu pasang mata ini akan mengalihkan pandangannya ke sana. Jadi itu yang selalu kami sampaikan ke adik-adik, kalian harus tampil yang maksimal. Tapi untuk bisa mendapatkan tampil maksimal, ya banyak prosesnya. Salah satu latihan fisik, lari seperti apa, bahkan mungkin kebetulan kita Keisha ini kan baki, supaya baki ini tidak
bergetar karena nervous ketemu dengan Bapak Bupati atau bergetar karena memang ininya nggak kuat. Nah ini ada beberapa latihan yang harus dia ikutin. Di mana? Di barak yang memang tidak bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Latihan ya pembekalan khusus lah, mungkin entah push up, entah apa gitu. Ada beberapa materi yang memang kita berikan terhadap adik-adik kita gitu Mbak. Jadi memang tampilnya hanya 30 sampai 40 menit tapi prosesnya 3 minggu ya. Betul, Iya. betul prosesnya. Itu yang memang menjadi PR kami pelatih, kakak-kakak pamong, panitia, bagaimana sih adik-adik, apalagi ini 45 Mbak. 45 menyatukan mereka dalam satu pikiran untuk bisa menjadi satu chemistry. Oh, saya hanya ngelihat pandangan mata dia udah paham. Misalnya ini salah satu contoh 3 pengibar ini. Ternyata lipetan salah, dia hanya melihat ini, dia paham, oh teman saya memberi kode bahwa bendera ini entah harus diputar, entah posisinya salah. Itu sampai segitu yang kita berikan Mbak materinya. Jadi itu yang paling utama, 45 orang menyatukan dalam satu pikiran, satu kesatuan, entah dari langkah, entah dari ini, mereka memang harus berada dalam satu ikatan ya, nggak ada lagi pasukan 17, nggak ada lagi pasukan 8, adanya adalah Paskibraka 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara itu. Dan adik-adik ini kan sudah mendapatkan bekal wawasan kebangsaan nih ya Bu ya. Ya. Dan menurut kalian ini arti kemerdekaan Republik Indonesia ini apa buat kalian? Ayo siapa duluan ini? Bimo silakan. Siap izin menjawab Kak. Kemerdekaan bagi saya, kemerdekaan itu sebuah perjuangan pahlawan lah buat memerdekakan Indonesia. Memerdekakan Indonesia Iya, Kak. sendiri ya. Baik, untuk Akila sendiri gimana? Ya, izin menjawab Kak. Sama seperti Bimo, jadi menurut saya kemerdekaan itu bentuk perjuangan dari para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu juga karena itu makanya kita harus merayakannya setiap tahun dengan sangat meriah, harus dilakukan dengan sangat baik. Dan untuk mengenang juga ya jasa-jasa para pahlawan kita juga. Ya Kak. Dan untuk kakak-kakak pelatih nih, makna kemerdekaan sendiri nih boleh disampaikan nih kamu Hartono Siap, gimana? siap. Makna kemerdekaan bagi kita ini, kita menghargai para pejuang yang telah gugur dulu kita. Tanpa ada pahlawan, apalah artinya kemerdekaan ini? Kemerdekaan ini bukan suatu hadiah atau souvenir dari bangsa lain. Kita untuk mendapatkan kemerdekaan ini berjuang, baik nyawa, harta, benda, dan sebagainya. Makanya saya kalau sudah mendengar kata kemerdekaan, rasa ingin menangis hati ini. Begitu berat para pahlawan dulu kita berjuang untuk kemerdekaan ini. Oleh sebab itu kita sebagai anak bangsa penerus, kita harus berjuang. Dalam arti bukan berjuang untuk berperang atau tidak. Kita bisa menghargai hasil jeripayah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dia tidak pernah meminta balasan baik harta benda dan kekayaan sebagainya. Dia cuma ingin merah putih tetap berkibar di bumi Indonesia Nusantara ini. Itu aja Kakak. Cukup itu sebentar yang saya sampaikan. Ya Kak Irma sendiri. Baik, kalau bagi saya Kak, kemerdekaan seperti yang dibilang Kak Muhar tadi adalah untuk bisa mencapai merdeka kita itu perjuangan dari pahlawan-pahlawan terdahulu kita. Salah satunya adalah kita menghargainya pada saat upacara 17 Agustus. Makanya kami berpesan, kami pengen adik-adik ini, adik-adik Paskibraka ya, terkhusus yang di Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa mengibarkan bendera merah putih dengan sempurna di tiang yang ada di lapangan ini yang setiap hari kita lakukan, berkibar dengan sempurna, merah di atas, putih di bawah, sampai dengan nanti pada saat sorenya kita melakukan penurunan. Seperti para pejuang dulu, untuk bisa merdeka adalah kita mengibarkan bendera merah putih. Ya kan? Bendera merah putih, makanya titip pesan ke adik-adik ini, 2 adik kita ini perwakilan dari 45 yang adik-adik yang lainnya, kibarkan bendera merah putih dengan sempurna di langit Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat tanggal 17 nanti. Itulah merdeka, kita berarti kita sudah merdeka. Kalian melaksanakan tugas
dengan baik, dengan benar, dengan sempurna harapan kita semua. Kemudian menurunkan kembali, melipat bendera merah putih, mengembalikan ke dalam kotak. Itu adalah salah satu bukti kesuksesan kalian dalam mengibarkan bendera merah putih yang merupakan salah satu bukti kemerdekaan kita. Karena dulu para pahlawan kita untuk bisa merdeka adalah untuk mengibarkan bendera merah putih ya. Kalau kita baca di sejarah bagaimana bendera merah putih ini harus berkibar dengan sempurna di langit tertinggi lah ya Mbak ya. Itu bagi saya itu Mbak. Baik. Dan saya juga sedikit bangga sih juga sama adik-adik ini dan para pahlawan kita yang sudah berhasil mengibarkan bendera dengan gagahnya. Dan kemudian Kak Irma, selain kemampuan baris berbaris sendiri, nilai apa yang paling penting dimiliki oleh seorang paskibraka sendiri? Nilai selain baris berbaris, nilai utama berikutnya adalah etikanya adik-adik. Bagaimana kalau memang adik-adik beretika, berbudi pekerti, maka pelaksanaan tugas apapun itu dia akan mempunyai tahu bagaimana berhadapan atau cara apabila ketemu dengan seniornya atau ketemu yang lebih tua atau ketemu dengan teman-temannya. Kalau adik-adik ini sudah punya etikanya bagus, adabnya bagus, budi pekertinya bagus, insya Allah semua materi yang kita berikan pada adik-adik ini maka akan kembalinya juga dengan bagus gitu. Baik, Kak Muhartono sendiri gimana? Siap, izin Kak. Memang di paskibraka ini sampai kedisiplinan, kemampuan dalam peraturan baris berbaris, yang lebih utama lagi adalah etika. Etika terhadap orang tua, terhadap senior, terhadap orang yang muda di bawahnya. Kita harus punya etika. Etika yang paling utama. Biarpun dia sebagai anak yang mempunyai kemampuan lebih dari segi akademik, tapi kalau etika kurang, ya mungkin menurut saya itu kurang pas. Iya. Yang paling utama etika. Di mana kita berada, kalau kita bisa menghargai orang lain, punya etika yang bagus, tetap akan bagus dimanapun. Orang akan menghargai kita, intinya itu aja. Itu aja Kak. Baik, dan ini kan beberapa kali kan saya juga sempat melihat kegiatan adik-adik nih Kak. Ini kan setiap kami ada di situ atau saya itu kan setiap mereka selalu begini, itu memang begitu ya Kak ya? Ya sebenarnya sih itu salah satu apa ya, bukan maaf ini ya, bukan si seniornya, pelatihnya, kakak-kakaknya yang lain ini pengen dihormati bukan, tetapi adalah salah satu respect mereka. Gitu. Dengan cara apa? Selain melakukan teguran, misalnya selamat siang Kak, selamat sore Kak, selamat pagi Kak, berarti dia sudah responnya terhadap seniornya nggak asal lewat, nggak asal ini. Nah, untuk gerakan tangan karena memang paskibraka ini kan identik ya terhadap bukan militer, semi-semi lah ya, makanya mereka dengan melakukan penghormatan. Selamat siang Kak, dengan diiringi dengan penghormatan. Kalau itu memang selalu kami tekankan ke adik-adik, jangan lewat-lewat aja, memang orang ini kamu anggap apa, patung kah atau siapa? Nah, siapapun itu, yang kami maksudnya tadi itu etika, cara dia melakukan misalnya ketemu dengan siapapun itu, nah, mereka harus melakukan sapaan seperti itu, Mbak. Baik, berarti dan ada kata-kata siap harus dijawab, untuk menjawab juga harus siap dulu gitu ya. Siap itu kan menunjukkan bahwa kita memang harus siap. Itu Mbak. Ya, baik. Dan ke adik-adik ini mungkin kan kalian pasti ada perbedaan dong sebelum kalian masuk Pusdiklat dan setelah hingga sampai saat ini. Ini perbedaan apa yang paling terasa di antara kalian berdua ini? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri, kepribadian saya Kak, karena terutama untuk kedisiplinan, saya di sini jadi lebih disiplin, lebih hemat waktu juga, lebih produktif Kak sehari-harinya Kak. Perbedaannya yang sangat ketara nih ya. Siapa? Baik, untuk Bimo sendiri gimana? Saya izin menjawab Kak. Saya lebih kedisiplinan di sini dan jiwa kepemimpinannya tuh kayak bertambah-tambah ya Kak.
Bertambah lagi jiwa kepemimpinannya, baik, luar biasa sekali. Ini nanti kita akan cerita lagi kakak-kakak dan adik-adik ini semua, dan kita akan jeda sejenak lagi dulu. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah. Besti, aku tuh bingung. Jualan udah tiap hari upload loh. Storyku juga udah penuh. Caption juga udah dipakai. Murah meriah. Cek keranjang kuning, tapi sepi. Coba deh jujur, yang nonton siapa aja? Aku, kakakku, mantanku sama tanteku sih yang cuma komen semangat ya nak, gitu katanya. Ya ampun, saatnya naik level Besti. Iklan di RPK FM dong. Emangnya enak? Enak dong, jangkauannya luas, didengar banyak orang, harganya juga kompetitif. Jadi promosi tetap jalan nih, dompet tetap aman. Tapi serius? Belum selesai Besti, ada bonus publish di media sosial RPK FM juga. Jadi usaha kamu nih dipromosikan lewat radio dan medsos sekaligus. Sekali jalan, cuan berpeluang datang dari segala arah loh. Wah, ini sih bukan promosi biasa ya? Yuk, buat usaha, event, atau produk kamu makin dikenal. Iklannya di RPK FM aja. Anda bisa menghubungi Farda di 0899 7321 5942. RPK FM 100.6, jangkauan luas, lebih kompetitif. Plus bonus di media sosial RPK FM. RPK FM tetap pilihan terbaikmu. 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Hari ini adalah pengingat akan perjuangan, persatuan, dan semangat pantang menyerah para pahlawan bangsa. Di usia kemerdekaan yang ke-81, mari kita terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga diisi dengan karya dan pengabdian. Dirgayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Kak Irma, Bimo, Akila, dan juga Kak Muhartono sendiri. Baik, saya ke pelatih lagi nih, ke Kak Irma dan Kak Muhartono. Sebagai pelatih, apa yang membuat kakak-kakak ini bangga melihat perkembangan mereka hingga saat ini? Kak Muhar? Saya? Oh, siap, Muhar. Baik. Kalau saya, kebanggaannya adik-adik ini dengan kurang lebih waktu 3 minggu Mbak ya, 2 minggu berada di lapangan bisa cepat menangkap, walaupun mereka itu harus sering diingatkan, tetapi kami yang selaku pelatih ini memahami bahwa generasi Gen Z mungkin yang kita sering dengar ya, generasi adik-adik ini memang berbeda dengan generasi zaman saya mungkin ya. Jadi pada saat sebelum masuk ke lapangan, adik-adik harus kita kasih langkahnya, jangan lupa ayunan tangan, ayunan ini. Mereka sudah dapat menerima, dia bisa melaksanakan. Jadi harapan kami, adik-adik ini semua materi yang sudah kami sampaikan, kami berikan bisa
melaksanakan, mengaplikasikan pada saat nanti hari H dengan baik dan benar. Harapan kami bisa sempurna gitu, tapi kesempurnaan kan hanya punya Allah, Mbak. Baik, baik. Kamu Hartana gimana? Oh, siap. Untuk saya pribadi, diri saya sendiri, kebanggaan adalah saya bisa menularkan kemampuan yang saya miliki kepada adik-adik, supaya adik-adik ini kedepannya lebih yakin dan bisa berdiri dengan kaki sendiri. Bahkan nanti setelah pulang ke halaman masing-masing, bisa menularkan ilmunya ini kepada adik-adik paskibraka tingkat kecamatan yang bisa membuat bangga dirinya sendiri. Itu aja, Kak. Mungkin tambahan sedikit ya, Mbak Dea ya. Terutama ke adik-adik ini, semua yang ilmu yang mereka dapatkan, terutama yang tadi mungkin kita dengar, disiplin mereka lebih disiplin. Harapan kami itu bisa terbawa sampai ke rumah, sampai ke sekolah, sampai ke lingkungan sekitar. Jangan hanya di Pusdiklat saja, Mbak. Kalau di Pusdiklat bangun jam 4, mereka bangun dengan sendiri, sholat subuh, melaksanakan kegiatan rutinitas. Yang kami agak sedikit khawatirkan pada saat mereka kembali ke rumah, harapan kami ini mereka tetap seperti itu. Kan karena itu bukan harapan pelatih aja ya, pasti harapan orang tua, harapan guru-guru mereka. Mereka beda ya setelah pulang dari Pusdiklat, anak saya lebih disiplin, bangun nggak usah dibangunkan, jam 5 udah bangun, sholat subuh, melaksanakan aktivitas sampai dia berangkat dan pulang kembali gitu, Mbak. Iya, baik, baik. Untuk adik-adik sendiri ini bagaimana dukungan orang tua kalian? Apakah orang tua kalian bangga untuk mensupport kalian? Siap izin menjawab, Kak. Orang tua saya penuh dengan bangga, bahagia dan senang mendengar saya masuk paskibraka tingkat kabupaten, Kak. Baik, untuk Akila sendiri? Siap, izin menjawab Kak. Untuk orang tua saya sendiri tentunya sangat bangga. Lalu mereka juga sangat mensupport saya, lalu selalu memberi saya semangat, memberi harapan yang terbaik lah Kak. Selalu mengirimkan doa-doa juga untuk saya dan yang lainnya. Baik, dan untuk di Pusdiklat sendiri apakah ada kunjungan orang tua juga Kak? Oh iya, kebetulan kemarin hari Minggu mereka baru menerima kunjungan dari orang tua ya. Tujuannya kami berikan kesempatan kunjungan walaupun waktunya memang tidak banyak ya, kurang lebih 2,5 jam. Mereka bisa ketemu keluarganya, dan kalau keluarganya yang tidak bisa datang karena memang jauh, kita kasih fasilitas video call dengan keluarganya, orang tuanya. Dan mereka pada kemarin sudah selesai dapat kunjungan, Mbak. Harapan kami setelah dapat kunjungan, dapat semangat, dapat support dari orang tuanya, semangat latihan mereka di lapangan lebih meningkat lagi gitu. Betul, Keinginan kami, dan pada saat pengibaran nanti mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar gitu. Berarti selama di Pusdiklat ini anak-anak tidak boleh memegang gadget? Iya, nggak boleh. Jadi masuk semua alat komunikasi dikumpulkan. Oh gitu. Iya, jadi memang betul-betul 3 minggu mereka tidak ada komunikasi atau menggunakan gadget. Mungkin hanya melihat, bahkan untuk makanan semua diatur, Mbak. Makan, minum semuanya diatur. Diatur Iya. semuanya. Jadi ada memang sesuai untuk makanannya, ada ahli gizi yang menentukan harus makan apa, karena memang mereka kegiatan lapangannya kan lumayan berat ya. Iya. Dengan cuaca yang seperti ini, kami pun melakukan pengawasan yang ekstra terhadap adik-adik ini. Baik. Untuk adik-adik sendiri nih, tanpa gadget nih, kalian Iya, gimana iya. awalnya itu gimana nih? Gimana awalnya beradaptasinya? Biasanya kan mungkin dengan gadget ya setiap hari, setiap saat nih. Saat ini kan tidak. Ini bagaimana ini? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri mudah saja Kak, karena memang sehari-hari saya jarang pegang gadget juga. Karena kegiatan saya sehari-hari biasanya sudah penuh juga Kak. Jadi memang jarang pegang gadget Kak. Oke, baik. Untuk Bima sendiri gimana? Siap izin menjawab, Kak. Siap, saya sudah terbiasa tidak pegang gadget, Kak. Karena banyak aktivitas saya di sana, kayak bantu-bantu orang tua, Oke. kayak latihan PBB gitu, Kak. Siap. Baik, berarti tidak ada masalah terkait gadget Siap. untuk kalian sendiri. Dan untuk kondisi yang saat ini kan kalian kan latihan dalam keadaan yang panas banget dan anginnya juga kencang. Ini bagaimana kalian tanggapan kalian atau kalian menyikapinya ini bagaimana? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri, untuk kondisi panas saya tidak apa-apa Kak. Tapi untuk anginnya susah sekali Kak. Susah, jadi gimana nih? Karena izinkan saya untuk sekarang posisinya membawa baki Kak. Jadi saya harus menjaga bendera itu agar tidak terbang atau terbawa angin Kak. Jadi susah.
Menyeimbangkannya ya Mbak. berarti ya. Baik. Untuk Bimo sendiri gimana? Siap, izin menjawab Kak. Untuk cuacanya yang panas tuh teman-teman saya susah kayak semangatnya berkurang Kak. Iya. Kalau cuacanya Danton panas. ya, karena kamu Bimo ini kebetulan kan jadi Danton, Siap. pasukan Paskibraka untuk teman-temannya. Jadi mungkin dia akan melihat ininya Mbak Dea. Pada saat panas terik jam 10 aja. Dia yang akan nyemangati, ayo, biar kita nggak ada teguran dari pelatih gitu, karena dia memang Danton kan. Itu gimana Bimo? Cara nyemangatinya gimana? Cara nyemangatin teman-teman ini kan kondisinya juga panas banget nih. Kayak kasih yel-yel aja Kak. Kasih yel-yel dan teguran untuk semangat terus Kak. Untuk semangat, tetap terus semangat ya. Baik, dan kemudian ini kan menjelang hari H 17 Agustus sendiri. Apa yang masih harus diperkuat untuk para paskibraka nih, untuk kakak-kakak? Kak Muhartono dulu. Oh siap. Untuk mendekati hari H pelaksanaan ini, mungkin yang kita tingkatkan adalah latihan dan berdoa. Semoga di saat hari H nanti semua sukses. Amin. Tanpa ada air mata kegagalan. Itu aja Kak. Amin. Amin. Kak Irma gimana? Kalau saya, karena memang kalau kita hitung tinggal menghitung jari ya, hari Jumat insya Allah kalau nggak ada halangan itu sudah pelaksanaan geladi. Jadi bukan latihan lagi, bagi adik-adik ini bukan latihan lagi. Jadi hanya tinggal latihan nanti sore, Selasa, Rabu, Kamis. Nah hanya tinggal waktu itu. Harapan kami kondisi kesehatan mereka tidak ada yang ngedrop ya. Dengan cuaca seperti ini harapan kami mereka tetap sehat, bisa melaksanakan pengibaran nanti dengan sukses. Tetap berdoa, jangan lupa berdoa, segala sesuatunya kita minta sama yang di atas. Kemudian tetap melaksanakan latihan dengan penuh semangat. Baik, untuk adik-adik sendiri nih menjelang hari H sendiri, bagaimana ini kalian perasaannya? Siap, izin menjawab Kak. Kalau untuk saya sendiri tentunya ada rasa-rasa takut kalau pengibarannya gagal, semoga tidak. Iya. Lalu juga ada rasa-rasa tegang gitu Kak. Siap, izin menjawab Kak. Kayak ada rasa-rasa gugup-gugup juga Kak. Kayak rasa takut pengibaran tuh gagal Kak. Dan takut kayak apa nih? Apa yang ditakutin nih? Kayak apa ya? PBB tuh kayak cepat dan tempo-temponya tuh hancur Kak. Ya, mungkin sedikit nambahkan ya Mbak Dea, kenapa Bimo ini adik kita ini punya ketakutan, oh temponya nanti akan tidak sesuai dengan yang dilatihkan, karena dia ini Danton, harus menyesuaikan dengan Danpo 45. Iya, jadi langkah pertama itu harus ketukannya sama, bareng-bareng. Nah ini kan sering sampai dengan tadi latihan, itu masih sering, kalau nggak dia yang lambat, dia yang cepat. Itu makanya sering kita berapa kali kami teriak dari atas, jangan terdistract dengan pasukan 45. Itu yang mungkin agak menjadi ketakutan dia. Kemudian pasukan yang dia bawa, langkahnya entah kecepatan atau kelambatan. Itu yang kami amati ya dalam waktu beberapa hari ini latihan. Makanya itu mungkin menjadi beban sendiri bagi adik kita ini. Iya, mungkin beban jadi Danton iya, sendiri. Betul, kamu, ya. betul. Baik, untuk Akila sendiri kan ini pembawa baki nih. Ini bagaimana? Apakah ada latihan untuk membawa baki seperti diceritakan Kak Irma tadi kan? Akan harus kuat dong, tidak boleh bergetar, itu gimana? Siap Kak, kalau untuk saya sendiri, saya punya tugas mandiri Kak, tugas sendiri. Saya setiap malam ada plank 1 menit 3 set Kak, sama jongki 100 kali Kak. Oh, berarti ini khusus buat ini aja, pembawa baki aja ya? Sebenarnya tujuannya itu karena bawa baki itu kadang-kadang cita-cita adik-adik paskibraka ya, bagaimana saya bisa bawa baki. Padahal bawa baki itu tidak semudah seperti harapan hanya bawa gini. Tangan harus kuat, tidak boleh bergetar, tremor, nggak boleh, karena lumayan. Mulai dari daerah persiapan sampai pengibaran sampai dengan kembali lagi ini harus dibutuhkan fisik yang kuat. Nah makanya kita kasih tambahan materi PR dia di barak untuk melakukan kegiatan fisik yang memang tujuannya untuk memperkuat lengan ini Mbak, sama paha, karena dia harus naik tangga, turun tangga tanpa melihat tangga itu. Nah bagaimana feeling dia, oh bahwa tangga ini sesuai tepat hitungannya. Baik, ini gimana Akila?
Adakah beban sendiri terhadap latihan yang khusus buat Akila atau memang senang dan bangga? Siap Kak, izin menjawab. Kalau untuk tugas sendirinya, saya tidak terbebani sama sekali Kak. Tapi untuk tugas membawa benderanya, saya agak terbebani. Karena Kenapa saya ini? harus menjaga agar benderanya tetap aman. Jadi sedikit takut gitu Kak. Baik, tapi harus bangga dong bisa di posisi saat ini yang memegang baki, di mana mungkin teman-teman Akila sendiri mendambakan itu. Harus tetap semangat ya, dan Bimo juga harus tetap semangat dan percaya diri nih harus. Siap, terima kasih. Baik, ini kan sudah masuk di akhir sesi kita ini, kakak-kakak dan adik-adik. Mungkin bisa disampaikan harapannya untuk pengibaran bendera di 17 Agustus nanti, mungkin dari Kak Martono dulu. Kalau harapan dari saya pribadi Kak, singkatnya lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi air mata dalam kegagalan. Itu aja Kak. Luar biasa. Baik, Kak Irma sendiri Kak, mungkin pesan dan harapan untuk adik-adik juga. Iya, harapan saya selaku pelatih ya Kak ya, harapan kami adalah adik-adik Paskibraka 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara ini bisa mengibarkan bendera merah putih, kemudian sorenya menurunkan dengan benar, dengan baik, tanpa ada kendala. Ya, harapannya sempurna Mbak ya, harapannya sempurna tanpa ada kendala apapun dalam pengibaran bendera nanti, baik di Kabupaten Kukar, di IKN, di provinsi maupun di nasional Mbak. Itu karena menjadi harapan kami semua pelatih yang di Pusdiklat tahun ini Mbak. Ya itu, kepingin adik-adik ini bisa mengibarkan bendera merah putih dengan semangat, dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Kemudian menurunkannya kembali. Baik, karena 2026 ini spesial sekali untuk Kutai Kartanegara. Betul, ya, betul. Kak, Kembali ya. lagi Mbak, 2026 Baik, untuk Akila spesial. dan Bimo ini untuk harapannya. Siap, izin Kak. Kalau untuk harapannya sendiri tentu penurunan dan penaikan dan penurunan bisa berjalan dengan lancar, baik, tanpa adanya halangan, tanpa adanya kendala apapun. Semangatnya juga tetap dijaga semuanya. Saya ingin menjawab Kak. Semoga bendera yang kami kibarkan berkibar dengan sempurna dan gagah. Baik, luar biasa sekali. Semoga pengibaran dan penurunan bendera di 17 Agustus nanti sukses semuanya. Amin, amin. Termasuk cuaca juga Betul, mendukung betul, ya. Kak. Dan untuk menutup talk show kita pada pagi hari ini, saya punya fast talk atau pertanyaan cepat nih untuk kakak dan adik-adik ini. Baik, untuk Kak Irma sama Kak Muhartono Siap, dulu mungkin bisa dijawab cepat. Siap. Disiplin atau kekompakan? Kak Muhartono? Dua-duanya. Dua-duanya, harus Siap, dua-duanya. harus dua-duanya teriring dan selasi. Baik, Kak Irma, disiplin atau kekompakan? Pertama disiplin Mbak. Alasannya karena kalau adik-adik sudah bisa disiplin maka bisa akan dibawa kompak. Baik. Kemudian hal apa yang paling sering diingatkan? Gerakan, tetap semangat. Itu aja. Baik, Kak Irma. Kalau yang paling sering saya ingatkan adalah kelurusan barisan ke adik-adik ini, gerakan, power. Iya. Kemudian apa yang paling membanggakan dari pasukan tahun ini? Yang paling membanggakan dari pasukan tahun ini 45 adik-adik yang mengibarkan, sementara tahun-tahun sebelumnya tidak mencapai sampai 45 Mbak. Baik. Kak Hartono. Siap. Untuk tahun ini adik-adik yang ada ini lebih semangat dan lebih percaya diri. Lebih percaya Siap, diri, baik. siap. Kemudian masih untuk kakak-kakak pelatih, Pancasila dalam satu kata. Ketuhanan yang Maha Esa. Kak Irma. Adil dan beradab. Adil dan beradab. Kemudian karakter atau kemampuan fisik, Kak Hartono. Tetap semangat. Kalau Oke. paskibraka kalau bagi saya adalah kemampuan fisik, Mbak. Karakter Kemampuan nanti akan fisik. terbentuk. Baik, kemudian terakhir pesan untuk generasi muda, Kak Hartono. Jangan pernah terlena dengan keadaan setelah sekarang, karena ke depan persaingan hidup semakin ketat dan kuat. Kalau kita lemah, berarti suatu kekalahan. Kekalahan adalah penderitaan. Penderitaan adalah kematian. Baik. Kak Irma. Pesan buat semuanya adalah tetap semangat dalam melaksanakan kehidupan ini, apapun yang terjadi harus tetap semangat, nggak boleh patang arah. Tidak boleh pantang arah. Baik. Kemudian saya ke Akila dan ke Bimo. Mungkin bisa dijawab cepat ya, pilihannya atau jawab singkat. Siap. 3 kata tentang paskibraka. Siap, ingin menjawab. Bertanggung jawab dan beradab.
Oke, Akila? Siap korsa, disiplin, pemimpin. Baik. Lebih sulit latihan fisik atau mental? Siap mental. Siap mental. Mental, baik. Kemudian siapa sosok yang paling menginspirasi kalian di Pusdiklat mungkin? Siap semua Kak. Semua, oke. Bimo? Siap semuanya. Kak. Semuanya, baik. Semuanya menginspirasi. Satu kata untuk pelatih kalian. Siap terbaik. Siap izin menjawab Kak. Ya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, siap. Apa arti merah putih bagi kalian? Siap izin menjawab Kak. Merah darah, putih tulang. Baik. Akila? Merah berani, putih suci. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Muhartono, Siap. Kak Irma, Akila, dan Bimo sudah menyediakan waktunya di sela-sela latihan yang padat dan panas sekali ini untuk berbincang bersama Sobat RPK semuanya. Semoga di tanggal 17 nanti semuanya sukses termasuk Amin. 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 pengibaran Mohon dan doa penurunan restunya. semuanya. Amin. Dan mungkin apa yang disampaikan narasumber kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Amin. Dan izin nanti bersama-sama untuk ketika saya bilang RPK 100.6 FM, jadi sama-sama tunjuk ke kamera pilihan terbaikmu. Mungkin Pilihan nanti, terbaikmu. Iya, nanti terakhir bisa yel-yelnya dari Paskib. Mungkin iya, mungkin nanti bisa. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM. Pilihan terbaikmu. Mungkin yel-yelnya dari adik-adik dulu bisa. Paskibraka 2026. Satu asa, satu rasa, berlayar bersama di Paskibraka. Odah Bekesa.